Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, ar-rahimil ghaffar, muqallibil qulub wal absar, muqaddaril umur kama yasha'u wa yakhtar, mukawwirin nahari 'alal laili wa mukawwiril laili 'alan nahar, وجعلهما معالم تعلم بها أوقات الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذا الدار ويهتدى بهما إلى ميقات الصلاة والزكاة والحج والصيام والإفطار حجة قائمة قاطعة على الأعداء وحكمة بالغة من حكيم عليم للابتداء. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu al-mukhtar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan wattaqullaha ta'ala fil khala wal malan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وقال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Rajab, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bulan yang disucikan selain dari 3 bulan yang lain, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan yang pertama berturut-turut bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan kemudian terpisah dengan beberapa bulan yang lain, baru kemudian bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya seperti yang tadi saya sebutkan, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan dan disucikan, bulan dilarang untuk berbuat kejahatan, pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah engkau mendalimi dirimu dalam bulan yang 4 atau yang haram itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat yang tadi saya sebutkan ayat 36 surat At-Taubah. Yang pertama menjelaskan tentang keberadaan 4 bulan yang suci, dan salah satunya adalah bulan Rajab, di mana saat ini kita berada. Yang kedua, dalam satu ayat itu ada naskh dan mansukh.
ada perintah untuk meniadakan peperangan, tetapi sekaligus ini menjadi nasih memansuh larangan untuk melakukan peperangan kepada orang musyrik. Karena di dalam surat ayat tadi itu Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna." Termasuk di dalam hal ini adalah larangan untuk melakukan peperangan. Tetapi kemudian diikuti, dihapus dengan perintah wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kau semua. Namun demikian kita harus pahami ada nasikh dan mansukh di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Ada ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus, meskipun status dari hukum ayat yang dihapus tidak hilang. Artinya ayat itu tetap eksis sebagai sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kita harus memahami bahwa perintah untuk memerangi orang-orang musyrik itu menjadi sebuah perintah dengan prasyarat bahwa mereka memerangi kita semuanya. Kita diperintahkan untuk memerangi sebagaimana mereka memerangi kita. Ada sebuah prasyarat. Ketika mereka memerangi, maka kita wajib untuk melakukan peperangan. Tetapi ketika mereka tidak memerangi kita, maka gugurlah syarat untuk melakukan peperangan tersebut. Meskipun itu terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rajab merupakan sebuah kata yang berasal dari tarjib yang berarti mengagungkan. Bulan ini bulan yang unik dan istimewa. Mengapa? Karena dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Rajab memiliki banyak julukan, memiliki banyak sebutan. Yang pertama jelas berasal dari sebuah kata yang berarti mengagungkan, memuliakan. Dan itu terjadi sejak zaman jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu Ka'bah itu hanya membuka dan menutup pada setiap hari Senin dan Kamis dari 11 bulan yang ada. Tetapi ketika datang bulan Rajab, seluruh hari yang ada di bulan Rajab itu pintu Ka'bah terbuka. Mereka mengatakan asyhru syahrullah wal baitu baitullah wal abdu abdullah fala yumna'u abdullah min baitillah fi syahrillah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Artinya, apa yang dulu dilakukan oleh orang jahiliyah yang mengagungkan bulan Rajab, dan salah satu bentuk dari pengagungan itu adalah membuka pintu Ka'bah seluas-luasnya setiap hari, tidak hanya pada hari Senin dan Kamis. Islam pun mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Apa yang dimaksud dengan Rajab sebagai syahrullah? Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memohonkan ampunan, untuk melakukan pertaubatan. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemurahan hati kepada hambanya. Apa salah satu dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada bulan Rajab itu? Rajab sejak zaman jahiliyah disebut sebagai
Al-asab, yang berarti mengucur, menetes. Kenapa dijuluki sebagai bulan yang menetes? Karena di bulan itulah derasnya tetesan kebaikan yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan amal-amal soleh pada bulan ini. Salah satu dari bentuk derasnya tetesan kebaikan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan pada malam Mi'raj, aku melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, yang lebih dingin dari es, lebih wangi dari misik. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapa sungai ini? Jibril alaihissalam menjawab, untuk orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa nanti di hari kiamat semua orang akan kelaparan kecuali mereka yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan pada prakteknya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa sebanyak yang dilakukan kecuali pada bulan Rajab, Sya'ban dan sudah pasti Ramadan. Memang untuk umatnya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, apalagi sampai sebulan penuh di bulan Rajab. Termasuk untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban, apalagi sebulan penuh. Kewajiban puasa sebulan penuh itu hanya pada bulan Ramadan. Tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau, yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita tidak ingin kelaparan di hari kiamat, maka kita sebaiknya banyak melakukan puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sebulan penuh di bulan Ramadan. Satu, bersolawat kepada beliau junjungan Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan janji seperti dikatakan oleh malaikat Jibril kepada beliau, ini adalah sungai untuk umatmu yang paling banyak membaca solawat di bulan Rajab. Dan nanti ini adalah umatku yang tidak akan kelaparan karena mereka banyak melakukan puasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kedua ahli hadis itu mengatakan di surga ada sebuah sungai yang lebih putih airnya dari susu, lebih manis dari madu. Allah akan memberikan minum dari air sungai itu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Rajab itu berarti melempar. Kenapa? Rajab juga berarti rajam, yang berarti melempar. Dinamakan demikian karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari, sehingga mereka tidak bisa menyakiti orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan selama bulan Rajab ini. Yang berikutnya, Rajab juga dikenal dengan sebutan bulan Al-Asam, yaitu yang bulan yang tuli. Kenapa Rajab disebut sebagai bulan yang tuli? Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, karena tidak terdengarnya gemerincing senjata, karena tidak adanya peperangan yang terjadi pada bulan ini. Yang kedua, meskipun ketika ayat tentang larangan ini belum dinasakh, artinya tidak ada suara, betul-betul sunyi, tenang, seperti orang tidak mendengar apapun sebelum ayat ini dinasakh. Yang kedua, di dalam sebuah hadis qudsi, dialog antara bulan Rajab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab selesai, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Bagaimana wahai Rajab? Apakah hambaku suka dengan engkau? Apakah hambaku mengagungkan engkau?" Bulan Rajab terdiam. Sampai 3 kali ditanya, kemudian bulan Rajab mengatakan, "Ya Rabb, Engkau zat yang maha melindungi dan menutupi semua aib hambamu. Dan Engkau memerintahkan agar setiap hambamu menutupi aib saudaranya.
Aku tidak melihat kecuali ketaatan mereka. Aku tidak mendengar kecuali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambamu. Bulan Rajab pun seolah-olah dia tidak mendengar atau mentulikan pendengarannya terhadap apapun yang dilakukan yang tidak baik oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulmu pun, kata bulan Rajab, bahkan Rasulmu menjulukiku sebagai bulan tuli. Aku hanya mendengar ketaatan mereka dan tidak mendengar kemaksiatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan ini kita mampu untuk mengisi, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, mengisi kebaikan, sholawat yang lebih banyak, puasa yang lebih banyak, dan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita tidak sia-sia berada di bulan suci, bulan Rajab ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin waradallahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'is salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba والفحشاء والمنكر والبغي والسلف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.